Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, andai tolan, sanak famili, orang tua-tua, cerdik pandai, alim ulama. Masih bersama Mimbar Bang Nejar. Hari ini Mimbar Bang Nejar kedatangan tamu yang nggak asing lagi, ataupun yang nggak asing lagi. Ya. Bang Muhri Fauzi Hafiz. Halo semuanya, pemirsa Mimbar Bang Nejar. Kita ketemu malam hari ini bersama host yang luar biasa. Suaranya aja udah buat saya gemetar nih. Wah, inilah Bang Muhri Fauzi Hafiz nih. Dia jago mengombak, karena 3 namanya. Bisa panggil Muhri, bisa panggil Fauzi, bisa panggil Hafiz. Itu luar biasa. Nah, apa kabar Bang Muhri? Sehat? Alhamdulillah, seperti cerianya wajah ketua, begitulah segarnya hati saya malam hari ini. Masya Allah, di bulan suci Ramadan ini kita tetap gayung bersambut. Nah, itulah enaknya kita di sini, para pemirsa. Walaupun bulan suci Ramadan, tapi kita tetap bergembira bersama Bang Muhri yang membawa suasana hati menjadi riang gembira. Nah, hari ini saya ingin membahas bersama Bang Muhri ini yang memang tokoh Sumatera Utara yang gak asing lagi, tentang kritikannya, tentang celotehnya, tentang segala sesuatu yang menyangkut tentang pemerintahan maupun kota, baik pun provinsi yang ada di Sumatera Utara ini. Bahkan sekali beliau sering kita lihat tulisannya di media itu, nasional pun tetap dikritisinya. Nah, hari ini Bang Muhri. Iya ketua. Saya nggak ketua lagi. Oh, iya Bang Nejar. Gitulah. Nah, hari ini Bang Muhri, kita sering melihat di jalan itu ada spanduk yang memang sudah tersistematik, terstruktur dan masif. Ya. Cantik tampilannya, bertuliskan Wali Kota Pomit. Yang menyinggung hari ini adalah Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kotanya Jakiuddin Harahap. Di situ ada juga logo Cipayung. Mohon maaf ya, karena memang tertera saya berani mengucapkannya. Tapi minus salah satu aktivis kita HMI juga. Tidak ada logonya di situ, saya lihat Bang Muhri. Oh iya ya. Nah, ingin saya pertanyakan sama Bang Muhri selaku tokoh muda yang juga memang aktif di salah satu partai politik, kita sebutlah hari ini Partai Gerindra. Ya kan? Macam mana pandangan Bang Muhri yang memang dulu aktivis terhadap spanduk-spanduk yang berkeliaran yang memprovokasi di bulan suci Ramadan ini? Ya, terima kasih Bang Nejar. Saya ambil saja kata Bang Nejar yang terakhir tadi, memprovokasi. Saya sepakat memang adanya spanduk-spanduk seperti itu yang saya baca, saya lihat bahwasanya kawan-kawan yang tergabung di dalam logo-logo organisasi kemahasiswaan yang menurut saya usia saya saja tidak melebihi dari tuanya organisasi tersebut Bang Nejar. Maka ketika memang terkesan memprovokasi, saya terkejut juga itu. Kenapa lah teman-teman, kawan-kawan yang tergabung nih di dalam kelompok Cipayung Plus segampang itu membuat tagar Wali Kota Pomade out, begitu kalau saya tidak salah yang tertulis di spanduk itu. Sebagai salah satu orang yang pernah ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan beberapa tahun yang lalu Bang Nejar, saya rasa keluhuran dari kehadiran organisasi-organisasi kemahasiswaan yang sudah tua, yang mungkin sudah seusia dengan hadirnya negara ini, itu tidak semudah dan segampang itu. Kalau pendapat saya sebelumnya, saya pikir kalau cuma untuk memundurkan satu wali kota, itu kecil kali lah sama Cipayung Plus itu. Tapi apa memang harus itu yang dikerjakan? Bahkan kalau dalam catatan sejarah, untuk memundurkan kepemimpinan nasional di Indonesia ini, kelompok-kelompok yang tergabung di dalam Cipayung Plus ini pun sangat luar biasa sesungguhnya perannya. Nah, ini sangat menarik kawan-kawan.
apa yang disampaikan Bang Muhri tadi, kecil kalilah kalau untuk memundurkan satu orang wali kota bagi Cipayung. Tetapi sini saya heran. Di sini saya melihat kenapa alma maternya Bang Fauzi, HMI, tidak ikut serta dalam proses yang mereka namakan kelompok Cipayung itu. Ya, saya memang tidak dalam peran untuk memberikan penilaian terhadap kelompok yang bergabung di dalam Cipayung Plus, khusus dalam gerakan, ya saya sebut saja memprovokasi masyarakat dengan memasang spanduk untuk melakukan gerakan wali kota Pomade out, kan gitu nih. Tetapi sebagai salah satu anggota masyarakat yang melihat spanduk itu terbentang dengan rapi, cantik, indah desainnya, saya memang muncul rasa curiga saya gitu. Apakah gerakan ini ada yang membackup-nya? Apakah gerakan ini murni memang lahir dari keinginan jutaan warga Medan hari ini yang tinggal dan hidup dan bermata pencarian, bahkan mungkin matinya di kota Medan? Kalau memang dua hal ini terjawab, bisa jadi Cipayung Plus ini memang lengkap. Mungkin pun kawan-kawan yang dari kelompok Bang Nejar sebutkan tadi itu akan ikut serta juga. Nah, ini kan sebetulnya dinamis ya Bang Nejar, dan memang perlu juga masyarakat itu kritis. Cipayung Plus tapi kok minus gitu kan? Ya, ini menarik. Cipayung Plus tapi kok minus gitu kan? Gitu. Menarik. Ya artinya kan ada ketidaksepamahaman atas tujuan daripada aktivis yang mengatasnamakan Cipayung untuk menjatuhkan seorang wali kota dan wakil wali kota. Contohnya misalnya seperti ini. Saya ingin mengetahui juga Bang Muhri, mungkin pemahaman saya kurang. Apakah para aktivis kawan-kawan kita, adik-adik kita itu, ya kan, kita pun dulu pernah juga berada dalam posisi mereka ya kan. Cuman kan kita mungkin pada masa itu, pada waktu itu lebih memiliki strategi ya dalam pergerakan, dalam melaksanakan sesuatu tujuan ya. Nah, di sini saya ingin bertanya juga sama Bang Muhri, ya kan. Apakah ini yang seperti Bang Muhri sampaikan tadi ditunggangi Iyalah, sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Saya merasa itu ada gitu kan. Ingat sekali lagi, saya merasa itu ada. Dan ini sebaiknya tidak usah dilanjutkan. Karena menurut saya ini menurunkan marwah dari lambang-lambang organisasi kemahasiswaan yang tampil di spanduk itu. Kenapa? Pertama, Riko Jaki ini pun belum genap setahun yang memimpin kota Medan. Ya, betul. Kalaupun kawan-kawan ingin memprotes kinerjanya, seharusnya ini kan yang dikerjakan Riko Waas ini adalah pekerjaan kelanjutan dari periode kepemimpinan yang lalu. Begitu. Sustainable ya? Iya. Bukan gujuk-gujuk terpilih sebagai wali kota dan wali kota, berubah semua tatanan kota ini, berubah semua program yang ada di APBD itu. Oh, nggak mungkin seperti itu. Revolusi itu kan gitu kita ya. Dan yang ketiga, apakah kita ini melupakan proses demokrasi yang berjalan? Nah, enggakah kawan-kawan mahasiswa itu menghargai pilkada? Kalau memang mau dihantam, hantam dong pilkadanya. Menarik kawan-kawan. Ubah sistemnya. Sehingga memang bisa akhirnya tema tagar wali kota Pomed out kan gitu nih. Yes. Nanti kan akhirnya ini seperti kesan ujaran kebencian nih. Apa nggak malu kita? Bahkan nanti kan efeknya kepada proses kaderisasi nih. Adik-adik yang masih muda, yang mengikuti gerakan ini. Kan terkontaminasi. Terkontaminasi. Padahal ini manfaatnya untuk apa begitu kan? Nah ini Bang, tadi Abang bilang kan tidak mengikuti proses-proses demokrasi dan mereka harus mengikuti proses-proses demokrasi. Apakah adik-adik ini, aktivis kita ini, adik-adik yang kita cintai ini, tidak memahami dalam sebuah proses demokrasi itu untuk menggolingkan wali kota, gubernur, presiden atau setingkatnya harus melalui lembaga legislatif? Ya. Saya rasa mereka adalah adik-adik kita yang cerdas nih ini Bang Nejar.
memahaminya mekanisme itu. Tinggal lagi saya khawatir ada orang, oknum, kelompok yang berada di belakang. Yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab. Sehingga adik-adik ini salah kaprah dalam mendefinisikan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul itu. Tapi sudahlah, ini sudah terjadi. Yang harus dipahami sekarang adalah upaya kita. Saya sebetulnya segan juga ini menyampaikan. Tapi karena saya melihat mimbar Bang Nejar ini adalah satu sarana yang mudah-mudahan bisa untuk sampai kepada teman-teman itu semua, stoplah. Ini kan bisa menjadi contoh yang nggak baik begitu. Nah, kira-kira motivasinya apa nih, Bang? Motivasi mereka itu dalam melakukan pergerakan seperti ini lah. Sebenarnya, kalau cuma pergerakan yang mereka ingin lakukan, ya bisa melalui podcast, bisa melalui audiens, ya, bisa melalui lobi-lobi partai politik, ya kan. Tetapi ini motivasinya apa di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini, yang mana bulan penuh berkah ini, kita perlu meredakan emosi, bergandengan tangan, membangun kota. Tapi mereka kok motivasinya berbeda gitu dengan datangnya bulan yang penuh berkah ini. Pertama, supaya ini objektif ya Bang Nejar, saya bisa pastikan nih kepada semua yang menyaksikan mimbar Bang Nejar ini, Pak Wali Kota Riko Waas itu nggak akan pernah kenal dengan saya tuh sampai malam hari ini. Bahkan kami pun tidak akan ada beririsan kepentingan apapun. Bisa nanti teman-teman Cipayung Plus itu cek lah, saya nggak ada. Tapi malam hari ini melalui mimbar Bang Nejar, saya ingin memberikan pendapat. Saya khawatir emosi dari oknum-oknum pimpinan dan pengurus Cipayung Plus ini ketemu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti memprovokasi Mr. X lah kita bilang. Mr. X, lahirlah spanduk-spanduk itu. Padahal sebenarnya kalau kita benar-benar bertanya, ya saya bilang ini sudah keluar dari garis perjuangan gitu kan. Apakah memang sejauh sekejam inikah organisasi Cipayung Plus ini dikader untuk menghakimi seorang pemimpin kota dengan tagar wali kota Pemade out gitu kan? Kalau itu benar sekejam itu organisasi Cipayung Plus ini, kita harus mengajukan ini dan duduk kembali bersama dengan senior-senior, bahkan orang-orang yang sudah sangat memahami arah gerakan perjuangan Cipayung Plus dengan logo-logo yang tertera di spanduk itu. Ada apa ini gitu kan? Jangan-jangan ya ini bisa menyesatkan nanti dalam tanda kutip untuk adik-adik yang di kampus-kampus. Bahaya kan itu. Benar, saya bahaya. setuju itu, bahaya. Bahaya sekali ini kan gitu nih. Tiba-tiba nanti beralih ke pemimpinan ini, nggak cocok lagi, masuk lagi ada yang memprovokasi, masuk lagi donatur, ya kan? Ya. Yang tak bertanggung jawab, akhirnya ya begitu-begitu aja lah. Apakah ini memang perjuangannya memang diwariskan oleh pendiri-pendiri organisasi itu? Oh enggak. Kita sama-sama ingat juga dulu Bang ya, ketika kita juga di saat-saat aktivis dulu pergerakan juga, ketika dulu spanduk itu dari kain, kalau kita cetak berbiaya mahal, kita hanya menggunakan karton saja, tulis-tulis pakai spidol, bawa ke sana sini, itu kan lebih natural Bang, dibanding dengan kita cetak yang pakai kain. Ya kan, pada waktu masa kita dulu kan mungkin Abang juga pernah cetak spanduk dari kain, berarti ada pesanan. Kalau dari karton tulis ini berarti betul dari pergerakan kan. Nah ini merupakan kalau kita lihat adalah sebuah tradisi dari turun-temurun, dari zaman petingginya zaman kita sampai turun-menurun. Apabila ada order, spanduknya jadi rapi kan gitu. Iya. Apabila nggak ada order, tulis-tulis tangan. Iya. Nah, Ya, ini semacam apa juga lah, edukasi lah kepada ya seluruh ini pemirsa. saya sepakat itu Bang Nejar. Kita mengedukasi, jangan nanti kawan-kawan emosional. Bahkan saya percaya hari ini masih baik ini Riko Jaki, Pemko Medan. Kalau enggak, spanduk-spanduk itu kan bisa diadukan. Pasti ada deliknya. Nah, ya gampang lah untuk mengadukan itu dalam hal supremasi hukum hari ini. Apalagi kita ada KUHP baru yang sudah berjalan. Nah, maka saya pikir ya hati-hati gitu kan.
hati-hati sekali gitu kan. Jangan sampai itu terjadi gitu kan. Semangat kita untuk berjuang membela rakyat, tapi ternyata akhirnya itu berisi dengan bisa diadukan deliknya fitnah, pencemaran nama baik, membuat ketidaknyamanan kan gitu nih. Ya sementara satu sisi Bang, saya dengar juga isu-isu selentingan ini. PAD-nya Kota Medan ini meningkat signifikan loh Bang. Nah, kan itu ya itulah menurut saya fakta-faktanya kan. Nah jadi ya artinya dengan Nggak ada juga kan masyarakat yang hari ini benar-benar terorganisir secara rapi untuk ya menolak kepemimpinan ini. Nggak ada kan? nggak ada. Ya memang kita sama-sama paham. 2025 itu anggaran itu masih diperuntukkan oleh pemimpin yang lama Iya. untuk sustainable pembangunan yang lama. Nah 2026 nih baru disusun dari 2025 untuk rencana kerja kepemerintahan Kota Medan khususnya selama 5 tahun menjalankan apa yang menjadi Iya, nawacitanya. Bang Nejar. Nah ini sangat menarik memang ya. Kita sangat prihatin lah khususnya. Saya khususnya pribadi di bulan suci Iya. Ramadan ini, Bulan suci Ramadan ya pula, ya kan? nggak perlu diprovokatif. Ini adalah bulan pengampunan. Tapi bagaimana mahasiswa itu kita edukasi kalau memang mau mencapai satu tujuan, lakukanlah lobby-lobby, ya kan? Lakukanlah negosiasi. Ketika pertemuan pertama mungkin tidak diakomodir disebabkan oleh keterbatasan waktu, tempat, dan jam, ya sabarlah untuk dilakukan jadwal yang berikutnya. Sehingga apa? Mahasiswa itu akan tertempa jiwanya menjadi seorang bisa dibilang politisi lah. Karena aktivis ini pasti muaranya politisi, kan gitu. Ya terakhir ya Bang Nejar, saya rasa memang itu provokatif lah. Nih di akhir saya sampaikan Bang Nejar. Kenapa? Karena dengan tagar wali kota Pomade out itu bukan melalui mekanisme sistem demokrasi yang berlaku di negara kita. Jika memang kawan-kawan Cipayung Plus ingin menurunkan kepala daerah, mekanismenya tetap ada. Silakan datang ke kantor DPRD, dorong anggota DPRD untuk melakukan interpelasi, hak angket, dan seterusnya. Jika memang DPRD tidak bergerak, tentu bisa memobilisasi massa yang lebih luas gitu kan. Nah, kalau ceritanya spanduk itu provokatif lah. Itu penilaian saya. Terima kasih Bang Nejar. Tagar daripada Pomade, apa yang salah dengan Pomade? Pomade. 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 Apa Saya yang salah? pomade. Saya juga pakai pomade nih. Oh iya. Tadi ada saya lihat Bang Nejar pakai pomade. Saya juga pakai pomade nih, pomade. Ya artinya bukan apa-apa. Itu sudah termasuk body charming ya. Kalau menurut saya body charming itu dia sudah menyinggung fisik dan lain-lain sebagainya. Besok lupa saya Bang Muri, lupa. Tadi secangkir kopi penuh harapan, The 14 kopi. Jadi memang itulah dia fenomena hari ini di Kota Medan yang di tengah-tengah bulan suci ini seharusnya menahan diri, tetapi ada muncul pomade-pomade tadi. Terima kasih kepada kawan-kawan semua, alim ulama, cerdik pandai, orang tua-tua, kalim bubu senina, dan deturang, semualah yang menyaksikan mimbar Bang Nezar bersama Bang Muri Fauzi Hafiz. Mudah-mudahan kawan-kawan semua tetap diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.